Kalau saudara mungkin bertanya, sering melihat TM itu apa sih gitu ya. TM itu juga sering dilambangkan juga dengan R atau R. R itu artinya registered. Dan C itu artinya copyright, itu mirip-mirip mereka ya. Dan TM artinya trademark. Setiap kali ada tanda seperti itu, berarti merek dagang tersebut sudah dipatenkan. Berarti kita tidak boleh sembarang ambil begitu ya. Seandainya pun ada yang mencoba meniru, misalnya kita gitu ya bikin produk, anggaplah McD ya. Kita bikin produk juga ayam goreng. Mirip sekali dengan McD, kita tidak boleh pakai McDonald ya, nggak boleh karena ini sudah ada yang punya, ditandai dengan TM. Pelan-pelan ya. Boleh aja kalau kita bikin Mr. Mahmud boleh. Lambangnya mirip gitu ya, tapi isinya beda karena yang McDonald yang asli sudah ada TM-nya. Jadi lambang TM ini menunjukkan bahwa ada yang asli dan ada yang mirip atau serupa. Banyak sih contoh-contoh yang lain supaya kita lebih fun ya pada hari ini. Kalau saudara suka kentang goreng, jangan salah beli ya. Ada yang mereknya Lay's, ada yang mereknya Lex. Yang mana yang asli ya kita tahu lah ya. Dan kemudian KFC ada juga KFBC, KFG, KLG, MFC. Atau ini yang lucu nih, ada saya ketemu kalau earphone itu ada yang mereknya Sony dan ada yang mereknya Sonia. Boleh beri tepuk tangan, ternyata Kak Sonia diam-diam sudah bisnis ya. Sudah mengeluarkan merek earphone. Yang penting tidak sama, tidak apa-apa. Tapi kalau sama persis kita pasti dituntut. Apalagi contohnya seperti ini nih, ada merek Puma. Di beberapa tempat lambangnya bukan Puma, tapi kucing yang dibilang Apma. Atau bisa juga diganti ikan dan menjadi tuna. Dan satu saat Pumanya pingsan menjadi koma. Ini real loh saudara, jadi di Cina, di Thailand itu orang biasa mengkopi seperti itu ya. Nah kita boleh ketawa sebentar ya bahwa TM itu menunjukkan ada yang asli. Dan kita perlu berhati-hati bahwa awas barang tiruan, ada juga yang tidak asli. Hari ini kita akan belajar church atau gereja itu juga ada TM-nya. Walaupun gereja bukan merek dagang ya. Tapi sudah ada sebetulnya prototype atau contoh atau desain yang asli gereja itu seperti apa. Saya harap tadi pembukaan yang registered copyright TM itu membuka pikiran kita bahwa ada yang asli, ada yang saya nggak bilang gereja palsu ya, tapi menamakan diri gereja tapi ciri-cirinya tidak seperti yang Alkitab ajarkan. Kalau kita mau belajar mengenai gereja yang asli, nanti ke depannya ini ada beberapa karakter, ada beberapa indikator gereja yang asli. Dan saya hanya dititipi satu bagian saja. Bagian saya adalah menjelaskan mengenai salah satu indikator yaitu di dalam gereja yang asli harus ada pelayanan yang sejati. Ada Kak Gilda? Oke. Nanti minggu-minggu ke depan akan diajarkan lagi hal-hal yang lain, indikator-indikator yang lain. Kalau kita mau belajar gereja yang asli, kita harus belajar dari kitab Kisah Para Rasul. Karena disitulah pada mulanya gereja mulai ada setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang percaya mereka itu menjadi gereja yang mula-mula. Kalau kita mau lihat gereja yang asli seperti apa, bukan di sini gerejanya dangdut. Mungkin bukan seperti itu, bukan masalah musiknya, bukan masalah kita rock and roll apa dangdut atau pop, bukan tentang itu, tapi ada prototipe yang kita perlu ikuti ada di kitab Kisah Para Rasul. Ya, dan di kitab Kisah Para Rasul itu salah satu indikatornya adalah adanya pelayanan yang sejati. Ada indikator yang banyak ya, nanti kita akan belajar minggu depan Pastor Roni mungkin atau Pastor Robi atau Pak
Pak Awai akan membagikan indikator yang lain, tapi khusus minggu ini pelayanan yang sejati. Dalam gereja yang asli harus ada pelayanan yang sejati. Kita akan belajar ya. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 6 dan supaya komplit nanti kita akan sedikit membahas Kisah Para Rasul 7. Saudara, saya kasih tugas ayat yang ganjil, saya ayat yang genap. Wah, enak kan jadi saya kapan-kapan gantian ya. Tinggal nyuruh-nyuruh. Silakan ayat 1. 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya, ayat 2, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ya, ayat 10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Silakan ayat 11. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ayat 12, dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Kita lanjut sedikit ke Kisah Para Rasul 7 ya. Kita ambil ekornya karena di tengah-tengah antara 6 dan 7 di situ ada pembelaan Stefanus, ada berbagai doktrin, ada hal-hal yang perlu dipersingkat. Karena kalau kita 3 jam sih nggak apa-apa ya, saya sih nggak apa-apa. Tapi mungkin saudara keberatan, apalagi anak-anak yang di luar ya. Saya lanjut ke Kisah Para Rasul 7 ayat 57, saya yang baca. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Dia siapa? Dia Stefanus. Ayat 58, silahkan. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Amin. Ayat 59 berkata, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60 terakhir. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Baik, indikator pertama dari gereja yang sejati adalah adanya pelayanan yang sejati juga. Gimana sih Miss, pelayanan yang sejati itu seperti apa? Yang pertama, jangan kaget ya. Pelayanan yang sejati adalah jemaat terlibat melayani. Itu indikator gereja yang sejati. Jadi di Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari mana? Dari sekolah teologi? Bukan. Dari antaramu, dari orang biasa. Salah satu indikator gereja asli itu ya saudara, bahwa orang awam harus terlibat dalam melayani. Kalau saudara baca Kisah Para Rasul 1, 2, 3, 4, 5 yang diceritakan pelayanan para rasul.
para rasul menyembuhkan, ada berbagai, tapi ceritanya tentang Petrus, pokoknya tentang para rasul. Tapi kisah para rasul bab 6, Tuhan izinkan ada masalah. Ada masalah, teng tong. Saya belajar sesuatu. Berarti di bab 1 sampai 5 ada sesuatu. Berarti sekalipun mereka bertumbuh, mereka gereja bukan tidak bertumbuh loh. Mereka sedang bertumbuh, bahkan dibilang di ayat 1 ya, dikatakan di kisah para rasul 6, pada masa itu jumlah murid makin bertambah, itu awal masalahnya. Mereka sedang bertumbuh, mereka sedang berapi-api, Tuhan izinkan ada masalah. Bersungut-sungutlah orang-orang. Saya belajar sesuatu, kalau hidup kita lagi baik-baik, kalau hidup kita lagi mengikut Tuhan, kalau hidup kita lagi melayani, kadang-kadang Tuhan bisa izinkan ada masalah supaya Tuhan interupsi. Ada sesuatu hal yang perlu dirubah dalam desain hidup kita. Dia mau menunjukkan ini loh, ada koreksi dikit, harus begini. Jadi jangan takut dengan masalah. Kadang-kadang itu cara Tuhan mengoreksi. Termasuk dalam desain gereja yang asli. Pada awalnya para rasul melakukan semuanya. Tapi di bab 6 Tuhan izinkan ada masalah. Sehingga bangkitlah orang awam. Sesuai dengan rencana Tuhan saya percaya. Karena tercatat di Alkitab. Orang awam, jemaat harus ikut melayani. Itulah desain dari Tuhan. Ya. Jadi rencana Tuhan digenapi melalui masalah yang mereka hadapi. Seluruh jemaat terlibat melayani. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berhak menghakimi ya. Tapi saya sendiri dulunya berasal dari gereja yang kerjaan saya. Sebagai umat itu duduk hari Minggu dan pulang. Itu saja. Gak ada yang lain yang saya lakukan. Kadang-kadang diajak kur, saya ikut. Kadang-kadang ya ada kegiatan tapi gak terlalu lah. Tapi sebetulnya desain Tuhan, coba bilang ke diri sendiri. Desain Tuhan, saya harus melayani. Masalah Tuhan adakan karena di kisah para rasul Tuhan merubah desain gereja supaya setiap orang melayani. Memang pasti ada prosesnya. Salah satu yang kita cukup berbangga kemarin adalah salah satu anggota jemaat yang diwisuda. Karena bukan main-main loh saudara, 18 bulan beliau begitu setia mengikuti kelas dasar-dasar Alkitab dan kepemimpinan. Namanya Ibu Endang Sri Wahyuni. Oh, kemarin disebut Ibu Endang Sri Wahyuni. Lulus Leadership 113. Sekolah dasar-dasar Alkitab yang akan memampukan dia, mendukung dia menjadi juga pelayan sama seperti saya, sama seperti Pak Awai, sama seperti Pastor Robi. Dan bukan hanya Bu Endang, saya percaya setiap kita dipanggil untuk melayani. Sama seperti tadi ya, saya kan berasal dari gereja yang lebih enak sebetulnya jadi jemaat seperti itu, benar gak? Lebih gak usah mikirin, waduh besok saya tugas apa ya, persembahan kah, sekolah minggu kah? Gak usah, bangun telat pun gak apa-apa, permisi terlambat, langsung duduk gak ada yang lihat. Karena saya gak bertugas kan, tapi sekalipun posisi tersebut sekarang ini mungkin nyaman dan pada saat itu saya juga nyaman di posisi itu. Tapi itu bukan desainnya Tuhan. Tuhan mau setiap kita melayani. Dimulai dari mana? Nah penting ya. Dimulai dari one to one. Ini bukan doktrin gereja kita ya. Karena Tuhan kita mencontoh. Tuhan Yesus mulai dari one to one. Tuhan Yesus bukan mulai dari suatu pelayanan yang betul ada pelayanan 5.000 orang, 4.000 orang. Tapi dia mulai dengan memilih rasul-rasulnya, didatangi satu persatu. Tinggalkan jalamu, ikut saya. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dilakukan Pak Awai? Pasti begitu juga. Ibu Yuli, tinggalkan jalamu. Ayo ikut saya, ikut Yesus. Kita akan menjangkau jiwa. Apa yang dilakukan Pak Rudi terhadap Givan? Pasti begitu juga. Permisi Givan, tok tok tok. Boleh saya wantuan? Mungkin begitu ya kira-kira ya. Gak sempat soalnya. Boleh kalau mau drama di depan nanti kalau waktunya panjang. Boleh drama di depan. Givan, bolehkah saya mengajari kamu
one-to-one bukan karena saya bisa, tapi karena ini yang kita belajar sama-sama. Mulai jangkau satu persatu. Apakah membosankan? Pasti membosankan. Ngapain sih ini? Kok kayaknya gak ada efeknya, maunya langsung KKR gitu loh. Bisa gak Bu? Saya melamar di tempatnya ibu gereja yang saya dikasih mimbar. Langsung KKR, kan efeknya lebih besar, lebih luar biasa, lebih dahsyat. Ada ya gambarnya Kak Gilda ya? Maaf Bapak Ibu Saudara, bukannya kita tidak mau. Tapi bukan seperti itu desain gereja kita. Bukan berarti saya tidak mau saudara KKR ya, enggak. Suatu saat nanti pasti ke sana. Bu Endang saya percaya, suatu saat nanti pasti akan seperti itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tapi mulai dari mana? Mulai dari perkara kecil dulu. Mulai dari one to one. Bukan langsung tiba-tiba KKR. Mungkin saudara bosan ya, kok ngapain ketemu lagi, ditanya-tanya. Nanya gimana kabarmu, ngapain sih, kenapa gak langsung saya dikasih pelayanan aja. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara, kita mencontoh Yesus. Kita melihat bagaimana dia berprogres dari dipercayakan satu orang, menjangkau orang yang lain, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam karakter, hingga bisa dipercayakan perkara yang lebih besar. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Bahwa setiap jemaat harus terlibat melayani. Yang kedua, pelayanan yang sejati ditandai dengan melayani karena motivasi yang benar. Banyak sekali orang berpikir, saya benar kok motivasinya, kita cek ya sama-sama ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 berkata, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut. Tadi kita sudah baca. Di antara orang-orang Yahudi berbahasa Yunani dan seterusnya. Saya mau saudara lihat yang di garis bawah. Sehingga mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat kedua, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat 3, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan seterusnya. Ayat 4, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi motivasi yang benar dalam melayani kita belajar adalah karena ada kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhannya di mana gitu ya. Coba saudara perhatikan ayat 1 tadi. Di pelayanan sehari-hari. Bukan suatu rahasia ya, banyak orang datang kepada satu gereja dan melamar sebuah pekerjaan pelayanan. Pak, bisa enggak saya melayani khotbah, melayani panggung? Motivasi yang benar bukan karena kita mengejar satu jabatan. Motivasi pelayanan yang benar karena kita melihat adanya kebutuhan. Kalau kita perhatikan kebutuhan apa sih? Lagi dibutuhkan apa sih Stefanus ini? Dikatakan pelayanan sehari-hari. Bukan di depan Bapak Ibu Saudara. Sebuah pelayanan yang di belakang panggung. Kalau saya boleh indikasikan atau samakan dengan yang sekarang, kira-kira pelayanan bagi-bagi sembako. Bisa dibayangkan gak? Lagi dibutuhkan nih pelayanan tapi gak ada yang lihat. Karena kamu bukan akan maju ke depan. Karena kamu bukan akan khotbah. Tapi akan di lapangan bertemu dengan orang miskin, bukan orang pejabat pasti. Melayani mereka yang membutuhkan. Dan itu bagi-bagi sembako. Dan Stefanus, ya saya mau. Pasti dia mau dulu dong baru kemudian dia terpilih. Dan akhirnya terpilihlah dia. Bapak Ibu Saudara, motivasi yang benar dalam melayani bukan karena tawaran jabatan. Tapi karena adanya kebutuhan. Sekalipun itu pekerjaan remeh-temeh. Kalau motivasi kita benar karena melihat kebutuhan, kita pasti ambil pelayanan itu. Stefanus dan kawan-kawan mengambil pelayanan itu karena motivasinya bukan ingin terkenal, bukan ingin mencari jabatan, bukan karena uang, dan bukan karena mau dipandang. Dia melihatnya sebagai suatu hal
untuk melayani kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita sedikit ya. Saya mengucap syukur. Kami di Dalung ini kita punya sumber sendiri-sendiri. Saya sekalian perkenalan ya. Saya arsitek Bapak Ibu Saudara. Saya memang lulus dari arsitektur dan sekarang lagi sekolah lagi untuk teologi. Pastor Roni juga punya percetakan. Pak Awai, Bu Lastri punya kios jahit, pasti sudah pernah ke sana ya, udah tahu ya. Kak Elia bekerja, Kak Sonia bekerja, kita semua bekerja. Bu Endang berdagang, Pak Rudi karyawan. Siapa yang belum saya sebut? Oh, Miss Flora, Umbu Hendra lagi di Gereja Anak. Mereka punya pekerjaan masing. Bahkan Pastor Robi pun punya yang namanya MPD. Nanti kalau saudara mau tahu, saudara bisa tanya apa itu MPD. Yang jelas kami tidak bergantung kepada persembahan saudara. Artinya kita ada di sini bukan untuk mencari uang. Boleh diaudit itu ya. Saudara jangan curiga, wah Bu Mita nih beli rumah pasti pakai uang persembahan kita. Wah silakan diaudit. Gak ada seperti itu ya. Wah Bu Mita nih beli mobil pasti pakai persembahan saya. Tidak ada ya. Kami sangat bersyukur kami ada di sini untuk menabur. Bukan untuk mendapatkan. Kami ada di sini bukan untuk mencari uang tapi untuk melayani. Kami sungguh bersyukur bahwa gereja kita sekalipun jemaat kita masih baru dan jumlahnya bukan gak terlalu seberapa walaupun kita bersyukur sudah luar biasa pertumbuhannya. Tapi berapapun yang kita dapat kita selalu setorkan ke pusat untuk memberkati pekerjaan-pekerjaan Injil di kota-kota lain. Untuk memberkati Sumba, untuk memberkati Cina, untuk memberkati orang-orang asli. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan misi membangun gedung gereja tempat lain bahkan. Itu semua sesuatu hal yang menguji motivasi, sudah pasti. Karena motivasi dalam pelayanan yang benar membuat kita teguh berdiri. Mari kita lihat baik-baik ayat 4. Kenapa sih Stefanus, ini lebih dalam lagi nih ya. Kenapa Stefanus mau mengambil pelayanan yang dia harus ambil? Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Cukup berat. Karena begini, Stefanus mengizinkan dirinya melayani di belakang layar supaya orang lain bisa maju ke atas panggung. Bisa dibayangkan enggak? Kalau kita enggak punya motivasi yang benar, kita bisa rebutan panggung. Yang ada rebutan panggung ya. Dia mengizinkan dirinya, enggak apa-apa saya di sini aja. Contoh seperti guru sekolah minggu, enggak apa-apa Bu Mita, minggu ini kita aja yang di luar yang panas-panas. Bu Mita yang khotbah. Oke. Sejujurnya di mata Tuhan, kami, saya dan yang guru sekolah minggu sama enggak di mata Tuhan? Sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan enggak melihat saya lebih utama daripada mereka. Sejujurnya yang ngatur kursi dengan yang main musik di depan, di hadapan Tuhan sama enggak? Sama. Tapi tanpa motivasi yang benar, banyak orang mencari sesuatu yang kelihatan di depan. Sekalipun bobotnya sama, saudara lakukan yang itu, saudara mungkin masak buat net group gak ada yang lihat. Saudara nabur gak ada yang tahu, saudara mengajak makan satu orang gak ada yang tahu. Saudara mungkin menjangkau di kos-kosan bukan bikin KKR yang besar ya. Mungkin gak ada yang melihat tapi di hadapan Tuhan sama. Setiap saat kita melayani uji itu. Apakah saya sedang mencari sesuatu yang dilihat orang atau melayani karena kebutuhan. Ada satu gambar saya gabungkan sengaja ya. Bayangkan Stefanus memilih untuk bagi sembako supaya ada orang lain yang mengambil pelayanan firman dan doa. Pelayanan firman pasti akan lebih kelihatan. Pelayanan doa pasti tempatnya di depan. Tapi bagi orang yang melayani dengan motivasi benar, tidak ada masalah. Di depan, di belakang sama saja. Yang kita layani adalah Tuhan. Biar gak ngantuk, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, selalu tanyakan ini. Apakah motivasi saya benar? Apakah saya mau melayani karena ada uangnya? Itu semua ujian atas motivasi kita. Yang ketiga, yang terakhir ya, puji Tuhan sudah terakhir. Melayani dipenuhi kuasa Roh Kudus.
Itu yang terakhir. Ayat 8, kita gantian baca ya. Silakan saudara, 1, 2, 3, ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Ayat 9, tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat dari Libertini dan seterusnya dan seterusnya. Kita bisa tahu yang orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Ayat 10. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Ayat 11, lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Ayat 12. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Ya, saya lanjut ke, ya betul. Saya lanjut ke Kisah Para Rasul 7 ya, kita lompat sedikit. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia Stefanus. Ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Wow, Bapak Ibu Saudara, besar atau kecil pelayanan baik di mimbar atau bagi sembako, baik ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, pelayanan kita harus dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ada amin. Stefanus dikatakan ya, saya daftarkan, penuh karunia, melayani dengan kuasa, mengadakan mujizat, melayani dengan hikmat roh, setia sampai mati, bahkan mengampuni yang menganiaya dia. Itu karakter yang dihasilkan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Waktu menghadapi tantangan, dia setia sampai mati Bapak Ibu Saudara. Padahal pekerjaannya apa sih? Bagi sembako. Artinya, apapun pelayanan kita perlu Roh Kudus. Sekecil apapun, mau mengatur kursi sekalipun, mau cuma gulung kabel sekalipun, tantangan pasti ada. Bagaimana dengan kita di tempat ini ya? Ada banyak alasan bisa membuat kita mau berhenti. Ada gambarnya Kak Gilda. Thank you ya Kak Gilda. Wow. Boleh dong beri tepuk tangan buat Kak Gilda. Ya dia mau loh. Ya kan banyak orang jangan saya malu di depan. Dia mau. Good. Dia sudah mempraktekkan Kisah Para Rasul ini. Setiap jemaat melayani ya. Ada alasan, banyak alasan kita bisa berhenti dari pelayanan karena tersinggung, perbedaan pendapat, merasa kurang dihargai, merasa tidak diperhatikan, merasa saingan. Ada orang pernah bilang gini, Miss makin melayani kok hidup saya tambah ruwet ya. Bapak Ibu Saudara betul, benar sekali. Makin kita melayani makin ruwet itu betul. Bukan berarti salah. Jangan-jangan saya salah melayani. Mungkin sebaiknya saya duduk aja, nggak usah melayani. No, memang makin melayani makin ruwet. Kenapa? Ya karena harus melawan kedagingan, harus mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, melawan kemalasan, merendahkan hati, menerima kritikan, tidak mudah tersinggung, menahan marah, semua hal datang pada saat kita melayani. Oleh karena itu, sekecil apapun pelayanan saudara, ingat kita harus dipenuhi Roh Kudus. Walaupun, misalkan saya cuma petik bass saja loh, ya harus dipenuhi Roh Kudus. Misalnya kan cuma gulung kabel, betul harus dipenuhi Roh Kudus. Sesederhana apapun pelayanan kita, jika tidak disertai Roh Kudus, pasti, ini sudah pasti ya, kandas di tengah jalan. Yang media sekalipun, pastikan engkau kudus dan disertai Roh Kudus. Karena apa? Iblis tidak suka saudara melayani. Tapi saya suka ada satu ayat di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Boleh dibuka? Nah ini perkataan mengenai ya, bukan Daud yang ngomong. Tapi mengenai Daud. Dikatakan demikian. Setelah Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat. Wah, ini luar biasa sekali. Setelah dia selesai dalam pelayanannya,
baru dia dipanggil Tuhan. Ini indah banget. Ini yang saya mau. Ini yang saya rasa Pastor Roni juga mau. Ini yang Pastor Robi mau. Kita semua, ayo kita selesaikan pelayanan ini. Sekalipun mungkin tidak ada yang lihat, tidak ada yang menghargai, sekalipun di belakang layar. Karena apa? Karena ini kehendak Tuhan. Setiap kita memiliki kehendak Allah. Panggilan saya dengan Mama Rahel pasti berbeda. Panggilan saya dengan Ibu Sudaryanti pasti berbeda. Setiap kita punya. Oleh karena itu Bu Sudaryanti gak bisa bilang, sudah Bu Mita aja, saya duduk aja. Tidak bisa. Kita semua harus bangkit melayani karena setiap kita punya kehendak Allah untuk dilakukan sampai tuntas. Terakhir ya, ada seorang misionaris dari Kanada di Melanesia Timur. Namanya John Geddy. John Geddy ini dari Kanada, dia dan keluarganya mendarat. Mereka memutuskan untuk misi di Kepulauan Vanuatu. Susah dipanggil, pasti jauh tempatnya, dekat Australia. Tapi terpencil artinya, gak ada yang mau ke sana. Waktu dia berangkat, bahkan gereja yang mengutus dia ini ragu. Bisa gak kamu nanti ya, karena kamu ini punya kelemahan fisik. Tapi gak apa-apa, dia tetap nekat, dia berangkat bersama keluarganya. Nah, karena dorongan Roh Kudus tadi ya, ingat, oleh karena dorongan Roh Kudus, ketika dia mendarat sekalipun begitu sulit di sana, dia tidak putus asa. Ternyata pelayanan di Vanuatu itu begitu sulit, halangan bahasa, perbedaan cuaca, sakit penyakit, dan suku di sana begitu ganas. Karena salah satu budayanya apa? Mirip dengan orang Batak. Sebelum ada misionaris di Batak gimana? Makan manusia Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau ada orang Batak ganas-ganas. Karena aslinya mereka kanibal. Ya ada itu. Saya pernah dibawa Pak Roni ke, di sini loh misionaris ini. Oh iya ya, dulu sebelum mengenal Tuhan mereka makan manusia. Wow, dibunuh kemudian dimakan. Berkali-kali keputusasaan menghinggapi Geddy. Dalam salah satu suratnya kepada gereja tempat dia mengutus, dia melaporkan sedikit curhat ya, dia melaporkan begini. Setelah 3 tahun melayani, belum satu pun ada yang bertobat di pulau ini. Wah, ini kalau dibilang laporan misi memalukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ya memang begitu keadaannya. Apa yang dia mau laporkan? Belum ada yang bertobat, saya sudah 3 tahun di sini. Tapi karena dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak menyerah. Jika ini ya, Geddy melihat kepada hasil suatu pelayanan, pasti dia sudah menyerah. Tapi lebih daripada itu, Geddy berfokus pada kebutuhan. Dia sangat berbelas kasihan. Suku di sana bukan hanya makan manusia ya, mereka juga makan anaknya. Bayangkan. Jadi dia berbelas kasihan. Aduh, inilah orang kalau enggak mengenal Tuhan. Liar, jahat. Terus siapa yang mau menolong mereka kalau bukan saya? Dan mereka juga punya kebiasaan kalau suaminya meninggal, ibunya harus ikut mati. Atau maksudnya istrinya harus ikut mati. Bayangkan ini kan benar-benar tidak beradab ya. Mereka biadab ya. Biadab. Dan Geddy melihat kepada itu, tapi orang-orang ini masih membutuhkan saya. Sekalipun belum ada satupun yang bertobat, saya mau bertahan. Karena kebutuhan. Jadi itulah motivasi yang benar. Bukan karena melihat kepada hasil, tetapi melihat kepada suatu kebutuhan. Puji Tuhan, perlahan-lahan pelayanannya mulai membuahkan hasil. Tahun demi tahun dengan gigih, Geddy berusaha keras memperkenalkan Yesus pada penduduk sekitar dan akhirnya mereka menerima adat kanibalisme, pelan-pelan lenyap dari pulau tersebut. Pembunuhan istri-istri setelah suami meninggal juga lenyap dari pulau tersebut. Dan setelah, tadi mau give up ya di 3 tahun, 24 tahun dia melayani. Dia wafat di usia yang masih muda, 57 tahun. Tapi dia menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Dia tidak give up di tengah jalan. Sebuah prasasti didirikan untuk mengenang jasa-jasa beliau. Bagus sekali.
Prasasti ini bertuliskan begini. In memoriam, in loving memoriam, dalam kenaan John Geddy. Ketika dia mendarat di tahun 1848, tidak ada seorang Kristen pun di sini. Dan ketika dia pergi tahun 1872, tidak ada seorang kafir pun yang tertinggal. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi dia berhasil mempertobatkan seluruh isi pulau tersebut. Tidak ada yang tertinggal. Karena ketekunannya, karena motivasi yang benar. Karena dia bukan melihat, ingin dilihat. Tapi dia melihat kepada kebutuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di depan. Tapi ada juga pelayanan di belakang layar. Yang tadi ya, yang malam minggu tim setup mengatur, gak ada yang lihat. Multimedia, ada yang bikin PowerPoint untuk sekolah minggu. Itu gak ada yang lihat. Ya, ada yang mendoakan orang sakit. Ada yang menawarkan traktir orang untuk ketemu di kafe supaya orang bisa curhat. Ada yang masak untuk net group. Ada yang ngantar beras pribadi ya kepada orang yang membutuhkan. Memang tidak semua orang memperhatikan, tapi Tuhan pasti memperhatikan. Ada amin. Saya percaya memang semakin kita aktif dalam pelayanan akan semakin muncul banyak masalah. Ada ketersinggungan, ada salah paham, ketidakcocokan. Tapi di dalam pelayanan ingat selalu, ini pelayanan yang sejati. Tandanya apa? 1, saya gak mau berhenti karena sebagai jemaat saya harus melayani. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, karena saya punya motivasi yang benar. Yang ketiga, karena saya melayani dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun atau sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan buat saudara. Atau saudara mungkin yang belum terlibat melayani. Tanya Tuhan, Tuhan di mana tempat saya? Lihat sekitar, lihat kebutuhan. Atau mungkin pelayanan saya menjemput orang. Atau mungkin pelayanan saya mungkin memuji Tuhan. Atau pelayan saya apa saja Tuhan. Saya bukan mencari apa yang dilihat orang. Tapi saya melihat kepada kebutuhan. Mari terus kuatkan roh dalam hati kita. Biarkan kita taat dan tetap kuat dalam karunia, kuasa, mujizat, tanda-tanda. Kita bisa terus setia, bahkan setia sampai mati. Oleh karena pelayanan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bapak Tuhan, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati Engkau buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menganggap kami layak mengambil bagian dalam pelayanan yang Kau percayakan buat kami. Bukan dengan kekuatan kami, tapi oleh karena Roh-Mu. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Aku minta ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Satu persatu, jangan lewatkan. Bagian apa dalam hidup kami yang kami perlu serahkan kepada Engkau. Pelayanan apa yang harus saya ambil Tuhan. Karena hidup saya bukan hanya untuk duduk dan pulang dari gereja. Tapi saya harus mengambil satu pelayanan. Dan saya mau tetap setia. Saya mau tetap dalam motivasi yang benar. Karena ada Roh Kudus yang memampukan saya. Tuhan Kau berbicara kepada setiap jemaat. Bahkan kalau ada di antara kami yang kecewa, pernah memutuskan untuk berhenti. Tuhan sembuhkan kami. Engkau tahu Tuhan, seberapa dalam, seberapa kuat kami mungkin sanggup atau tidak sanggup menanggung. Tapi oleh karena kuasa Roh-Mu, bangkitkan kembali gairah yang mula-mula. Sembuhkan setiap kami Tuhan. Supaya kami terus berjalan melihat kepadamu. Dan melayani dengan setia sampai pada akhirnya. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berbicara kepada setiap orang. Tidak ada orang yang dari tempat ini selesai kebaktian ini yang bisa berjalan begitu saja. Engkau membuat kegelisahan dalam hati kami sampai kami melayani. Karena itulah desain yang Kau tetapkan buat setiap kami. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, aku berdoa dimanapun kau berada. Tuhan berbicara pada saat ini. Tuhan berbicara.
Tuhan berbicara. Speak Lord, speak Lord. Untuk memulai mengambil satu beban dari Tuhan dan mulai melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.